Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prisal dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis pengukuran kinerja bisnis SN Residence menggunakan pendekatan balance score atau BSC. SN Residence merupakan entrepreneurial project yang bergerak pada pengembangan perumahan subsidi sebagai sebuah bisnis yang sedang berkembang. Perusahaan membutuhkan alat ukur yang tidak hanya mampu menilai hasil keuangan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, kami menggunakan balance score sebagai kerangka untuk mengukur dan mengoperasi kinerja bisnis secara lebih komprehensif. Balance score dipilih karena keberhasilan bisnis tidak dapat diukur hanya dari laba atau jumlah penjualan. Dalam industri properti, banyak proyek terlihat menguntungkan secara finansial, namun mengalami masalah keterlambatan pembangunan, ketidakpuasan pelanggan, atau bahkan gangguan arus kas yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan bisnis. Secara kritis, kami melihat bahwa tantangan utama bisnis perumahan subsidi bukan hanya menjual rumah, tetapi mengolah keseluruhan rantai nilai mulai dari pemasaran, proses KPR, pembangunan, hingga serah terima unit itu sendiri. Karena itu, balance score menjadi relevan karena tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengukur faktor-faktor yang menghasilkan keberhasilan tersebut. BSC membantu memastikan bahwa strategi perusahaan benar-benar diterjemahkan menjadi kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Next. Kerangka strategi BSC. Dalam analisis ini, kami menggunakan 4 perspektif utama balance scorecard dengan total 12 KPI. Perspektif financial and customer masing-masing memiliki bobot sebesar 30% karena paling berpengaruh terhadap berlanjutan bisnis dan penciptaan pendapatan. Sedangkan perspektif internal proses dan learning and growth masing-masing memiliki bobot sebesar 20% sebagai faktor pendukung yang memastikan bisnis berjalan secara efektif. Selanjutnya, pembobotan ini didasarkan pada karakteristik bisnis developer, di mana keberhasilan penjualan dan cash flow menjadi tujuan utama, tetapi hanya dapat dicapai apabila kualitas proses internal dan kompetensi tim juga terjaga. Secara strategis, kami melihat bahwa keberhasilan finansial sebenarnya merupakan hasil dari keberhasilan perspektif lainnya. Ini adalah konsep hubungan sebab akibat atau cause and effect yang menjadi inti dari balance scorecard. Di sini perspektif finansial memiliki bobot strategis sebesar 30% dan menjadi indikator utama kesehatan bisnis, di mana KPI pertama adalah target penjualan minimal 10 unit per bulan. Angka ini dipilih untuk menjaga momentum penjualan sekaligus memastikan perputaran modal proyek tetap berjalan dengan baik. KPI kedua adalah kesehatan cash flow dengan target 100%. Artinya seluruh kebutuhan operasional dan pembangunan proyek harus dapat didukung oleh arus kas yang tersedia sehingga tidak terjadi gangguan likuiditas. Selanjutnya, KPI ketiga adalah profitabilitas dengan target margin laba bersih sebesar 20%. Target ini masih berada dalam tingkat yang realistis untuk bisnis perumahan subsidi sekaligus cukup menarik dan dari sisi investasi. Menurut kelompok kami, indikator yang paling kritis bukan profitabilitasnya, melainkan cash flow-nya. Di mana dalam praktik bisnis banyak proyek yang gagal bukan karena tidak menghasilkan laba, tetapi karena kekurangan likuiditas untuk melanjutkan pembangunan. Baik, next terkait perspektif customer. Perspektif ini memiliki bobot 30%, cukup besar karena pelanggan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. KPI pertama ada tingkat kepuasan konsumen sebesar 85%. Target ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan harus merasa puas terhadap kualitas produk maupun layanan yang diberikan perusahaan. Kemudian KPI kedua, target 30 leads per bulan. Jumlah ini dipilih untuk menjaga ketersediaan calon pembeli yang cukup dalam sales funnel sehingga target penjualan bulanan dapat tercapai. KPI ketiga adalah tingkat approval KPR sebesar 80%. KPI ini sangat penting karena mayoritas konsumen perumahan subsidi bergantung pada pembiayaan perbankan. Jadi secara kritis kelompok kami melihat bahwa approval KPR merupakan salah satu indikator paling strategis dalam bisnis perumahan subsidi. Jadi sebagus apapun produk yang ditawarkan, transaksi tidak akan terjadi apabila calon pembeli gagal memperoleh pembiayaan dari bank. Perspektif internal proses memiliki bobot 20% dan berfokus pada efisiensi operasional serta kualitas pelaksanaan proyek. KPI pertama adalah progres pembangunan minimal 95% sesuai jadwal. Target ini bertujuan untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian proyek dan menghindari keterlambatan serah terima kepada konsumen.
KPI kedua adalah defect measure maksimal 1 kasus per bulan. Target ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan, tetapi juga menjaga kualitas produk yang dihasilkan. KPI ketiga adalah proses akad minimal 20 hari, maksimal 20 hari. Semakin cepat proses akad berlangsung, semakin cepat pula pencairan dana KPR dan yang berdampak langsung pada kesehatan cash flow perusahaan. Jadi menurut kelompok kami, keterlambatan pembangunan memiliki efek domino yang sangat besar karena dapat menurunkan kepuasan pelanggan, memperlambat arus kas, dan akhirnya mempengaruhi profitabilitas proyek. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan learning and growth. Perspektif ini memiliki bobot sekitar sebesar 20% dan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang untuk perusahaan. KPI pertama adalah minimal 1 kegiatan peningkatan kompetensi per bulan. Target ini bertujuan untuk memastikan terus perkembangan kemampuan tim yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya KPI yang kedua adalah minimal 1 program inovasi per bulan. Inovasi diperlukan agar perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan peningkatan daya saing. KPI yang ketiga adalah minimal 2 rapat koordinasi per bulan. Target ini bertujuan untuk menjaga komunikasi lintas fungsi dan memastikan seluruh tim bergerak menuju satu tujuan yang sama. Meskipun perspektif ini tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, kami melihat bahwa investasi pada SDM dan budaya organisasi merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan perspektif lainnya. Nah, pada slide ini kita lihat dashboard dan interpretasi KPI. Dalam implementasinya, seluruh KPI dievaluasi menggunakan dashboard dengan 3 kategori warna. Yang pertama itu warna hijau menunjukkan target tercapai atau melebihi target. Warna kuning menunjukkan pencapaian target antara 80 hingga 99% dari target, sehingga membutuhkan perhatian dari manajemen. Dan warna merah ini menunjukkan pencapaian di bawah 80%, sehingga memerlukan tindakan korektif segera. Yang menarik dari pendekatan ini adalah perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal sebelum dampaknya terlihat pada keuangan. Sebagai contoh, penurunan kepuasan pelanggan hari ini mungkin baru akan berdampak pada penurunan penjualan bulan berikutnya. Oleh karena itu, KPI non-finansial berfungsi sebagai early warning system bagi perusahaan. Baik, untuk slide berikutnya kita berbicara rekomendasi dan prioritas. Berdasarkan hasil analisis balance scorecard, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi prioritas perusahaan. Pada perspektif finansial, perusahaan perlu fokus pada percepatan penjualan dan monitoring cash flow secara berkala untuk menjaga likuiditas proyek. Pada perspektif customer, optimalisasi digital marketing dan evaluasi kepuasan pelanggan perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas lead dan tingkat konversi penjualan. Pada perspektif internal proses, monitoring progres pembangunan menggunakan S-curve dan standarisasi SOP administrasi KPR perlu diperkuat agar proses berjalan lebih efisien. Sedangkan pada perspektif learning and growth, program pelatihan dan evaluasi rutin perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan koordinasi tim. Secara umum, seluruh rekomendasi tersebut bertujuan mempercepat siklus bisnis dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Dan sebagai slide terakhir, kesimpulan dan insight strategis dari kelompok kami, Balance Scorecard membantu SN Resident mengukur kinerja bisnis secara lebih komprehensif melalui 4 perspektif utama, yaitu finansial, customer, internal process, serta learning and growth. Target-target yang ditetapkan dalam BSC ini bukan sekedar angka, tetapi mencerminkan prioritas strategis perusahaan. Target penjualan 10 unit per bulan bertujuan menjaga perputaran modal. Target cash flow 100% menjaga likuiditas proyek. Target kepuasan pelanggan 85% menjaga reputasi bisnis. Sementara target progres pembangunan 95% dan proses akad maksimal 20 hari berfungsi mempercepat penyelesaian proyek dan pencairan dana.
Dari analisis yang dilakukan, kami melihat bahwa keempat perspektif tersebut saling terhubung dalam hubungan sebab akibat. Tim yang kompeten akan menghasilkan proses yang lebih efektif. Proses yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya mendorong kinerja keuangan yang lebih kuat. Insight utama yang kami peroleh adalah bahwa dalam bisnis perumahan subsidi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah yang terjual, tetapi oleh kemampuan perusahaan menjaga perputaran cash flow. Oleh karena itu, percepatan proses mulai dari leads, approval KPR, akad kredit, hingga pencairan dana menjadi faktor yang sangat strategis. Selain itu, perencanaan yang matang, disiplin keuangan sejak awal proyek, serta eksekusi yang terukur merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, bagi SN Residen, keberhasilan bukan sekedar menjual rumah sebanyak mungkin, melainkan membangun suatu siklus bisnis yang sehat, di mana setiap unit yang terjual mampu mempercepat cash flow, mempercepat penyelesaian proyek, dan menjadi modal bagi pertumbuhan atau pengembangan proyek berikutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.